Ya, penggemar dari Jepang berbagi pengalaman setelah menyaksikan pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam laga tersebut, Jepang berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 4-0 pada pertandingan grup C putaran ketiga. Ya, para supporter Jepang tersebut merasa terkesan dengan tingkat keamanan yang ada di stadion, serta suasana euforia yang meliputi pertandingan. Menurut supporter Jepang, kami berasa tinggal di negeri sendiri. Ya, terlihat sebelum laga Indonesia kontra Jepang dimulai, antara kedua supporter saling berfoto bareng, layaknya mereka adalah saudara. Bahkan lihatlah sebelum supporter Jepang pulang, meski Indonesia kalah, supporter Indonesia menyanyikan yel-yel kepada supporter Jepang sebagai tanda perpisahan kepada mereka. Hal inilah yang membuat supporter Jepang kagum dengan ribuan supporter Indonesia. Ya, di balik itu, di Tribun Utara SUGBK, kelompok LA Grande Indonesia menampilkan koreografi besar yang menggambarkan pertarungan antara Gundala dan Godzilla, disertai tulisan, "Untungnya ku tak pilih menyerah" di bagian kiri dan kanannya. Tulisan tersebut diambil dari lirik lagu "Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan" yang dinyanyikan oleh Bernadia. Ya, Godzilla adalah karakter terkenal dari Jepang, sementara Gundala merupakan pahlawan super yang berasal dari Indonesia. Walaupun hujan turun dengan deras, para supporter yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno tetap semangat memberikan dukungan kepada timnas Indonesia yang bertanding di lapangan. Jelas, supporter dari Jepang merasa terkesan dengan koreografi yang ditampilkan dalam pertandingan tersebut. Bahkan, supporter Jepang mengutarakan kepada awak media Jepang, mereka merasa nyaman dengan tingkat keamanan di Jakarta, meskipun memakai jersey timnas Jepang di luar dan di dalam stadion, dan ada banyak ribuan penonton yang hadir. Kami merayakannya, dan entah bagaimana berhasil sampai di hotel sebelum tanggalnya berubah. Saya bertanya-tanya, apakah harus melepas seragam tim nasional Jepang saya atau membiarkannya? Karena kami berada di negara lain. Tetapi Indonesia adalah negara yang aman di mana tidak apa-apa untuk berjalan pulang dengan mengenakannya, ujar supporter Jepang. Ya, di balik itu, melihat jalannya laga antara Indonesia kontra Jepang, memang Indonesia harus mengakui bahwa level Indonesia jauh 5 langkah di bawah timnas Jepang. Dan tentu kita harus sadar diri akan hal itu. Jadi jangan berekspektasi tinggi untuk bisa mengalahkan Jepang. Dari segi contoh, bisa dilihat dari ranking FIFA timnas Jepang, berada di ranking 15 dunia dan nomor 1 di Asia. Bandingkan dengan Indonesia yang cuma berada di ranking 130 dunia. Bahkan sekelas timnas Jerman pun tak berdaya menghadapi timnas Jepang yang dihuni para pemain Real Madrid. 先ほども私も話しましたが、以前のインドネシアのチームとはもうYa, di balik itu, Indonesia sebenarnya memiliki 3 peluang yang cukup menjanjikan untuk menjadi gol. Apalagi peluang Ragnar Oratmangun yang 99% seharusnya menjadi gol. Namun sayang, finishing Oratmangun mampu dibaca oleh John Suzuki.
Kemudian, Sintayong pun akan bicara soal kekalahan yang cukup telak atas Jepang. Sintayong menyebut Ragnar Oratmangun jadi penyebab timnas Indonesia kalah dari Jepang. Menurutnya, mungkin saja timnas Indonesia bisa menang karena unggul lebih dulu. Akan tetapi, di awal laga kita dapat peluang yang sempurna, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar. Itu yang jadi penyebab kita kalah. Mungkin jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah, ujar Sintayong. Ya, peluang Oratmangun memang 99% harusnya bisa menjadi gol, namun sayang kenyataannya sangat terbalik. Ini tentu menjadi pembelajaran bagi para penyerang timnas Indonesia. Mereka harus belajar banyak kepada para pemain Jepang, di mana satu peluang harus menjadi gol. Ya, di balik itu, melihat klasemen sementara Indonesia kini berada di jurang akhir klasemen. Jika Indonesia ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia, di sisa pertandingan Indonesia harus menyapu bersih sisa laga, seperti melawan Arab Saudi dan Bahrain di GBK nanti. Tentu, jika Indonesia kalah di sisa laga akhir, maka peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia akan sirna. The most important thing is your support. We pray for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. 더 좋은 팀으로 성장할 것이고 바레인하고도 내일 좋은 경기 할 수 있다고 저는 우리 선수들이랑 같이 믿고 있습니다.